Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Jambi kali ini spesial hadir bersama Ibu Ratu Munawaroh yang kita gadang-gadangkan dulu ketika mendampingi Bapak Zulkifli Nurdin sebagai First Lady-nya Jambi. Seperti apa pertanyaan-pertanyaan saja saya yang akan mengulik tentang politik, kehidupan beliau, dan sebenarnya apa yang harus Jambi lakukan ke depannya ketika nanti beliau bisa kembali lagi bersinergi, bersumbangsi untuk negeri Jambi. Di Jambi bersama saya, Melanie Kada. Langsung saya sapa Ibu Ratu Munawaroh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik dan sehat ya. Aduh, amin. Insya Allah, tabarakallah. Makasih Mbak. Ketika bicara Ibu Ratu Munawaroh, kita flashback nih ketika zamannya Pak Zulkifli Nurdin 2 periode, ketika Pak Zumi Zola ada memimpin Jambi. Fokus dari seorang kepemimpinan keluarga Nurdin adalah UMKM dan juga pengembangan produk-produk Jambi, terutama batik, songket, dan lain sebagainya, perhiasan. Sebenarnya kita juga ingin tahu, Bu, kenapa itu harus diangkat untuk Jambi sendiri? Padahal banyak, ketika bicara tentang Jambi, banyak komoditi pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Tapi ini fokus, dan ini salah satu keberhasilan. Di tingkat nasional, Jambi terkenal akan itu. Alhamdulillah, makasih Mbak Melanie atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi memang ketika Bapak diberikan amanah untuk menjadi Gubernur Jambi sejak tahun 1999 sampai dengan 2010, fokus beliau, saya masih ingat bagaimana beliau menyampaikan visi misi saat itu di sidang paripurna di DPRD Provinsi Jambi di 21 tahun yang lalu. Fokus beliau adalah bagaimana mengangkat ekonomi kerakyatan di Provinsi Jambi, dan itulah yang memang secara konsisten dilakukan. Kaitannya dengan saya sendiri selaku istri beliau, tentulah saya tidak bisa mencampuri urusan pemerintahan, tapi kapasitas saya adalah memberikan support, dan kapasitas saya pada saat itu adalah tentu sebagaimana istri gubernur lainnya selaku ketua tim penggerak PKK dan ketua Dewan Kerajinan Nasional di Provinsi Jambi. Dan karena kaitannya ini erat, karena Dewan Kerajinan ini juga adalah memproduksi para perajin yang notabene itu adalah UMKM, maka saya fokus adalah melihat tentang seperti apa sih UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Dan UMKM tersebut hubungannya, kaitannya dengan kerap. Kerap itu menjadi sebuah keunikan. Jika kita berbicara tentang investasi, maka kita akan berbicara tentang sumber daya alam saja. Tapi ketika kita berbicara tentang kerap, maka kita akan berbicara tentang dua sisi, yaitu sumber daya alam, dan yang kedua adalah budaya. Dan budaya ini erat kaitannya dengan apa yang menjadi keseharian di masyarakat Provinsi Jambi. Saya perlu tahu itu tentang seperti apa sih masyarakatnya, kesehariannya, sehingga banyak sekali waktu yang saya pergunakan untuk mencari resources tentang budaya masyarakat Provinsi Jambi. Dan salah satu yang menjadi acuan saya adalah di museum. Kemudian saya melihat bahwa ada batik, ada songket, ada perhiasan yang saat itu sudah baik, sudah bagus, tetapi saya menginginkan bagaimana orisinalitasnya itu lebih dimunculkan. Dan saat itu kami berupaya memunculkan orisinalitas itu, sehingga bagaimana para perajin saat itu ketika akan kita berikan pelatihan, salah satu syaratnya itu adalah kita ke museum, melihat kerajinan yang ada di museum itu seperti apa. Dan alhamdulillah keraf kita Jambi saat itu memperoleh banyak sekali penghargaan nasional, bahkan sampai internasional. Kalau bicara tentang kerajinan semua, kita ingin tahu juga seberapa kuat sih Ratu Munawaroh ketika mulai mengawali karir mendampingi Bapak Zulkifli Nurdin almarhum. Bisa loh mengembangkan itu semua, karena ini perlahan kita mengetahui bahwa udah mulai go internasional ketika Pak Zumi Zola naik dan didampingi oleh Ibu Sherin. Bagaimana Ibu Ratu ada di balik layar itu semua melihat hal ini? Tentu sama seperti ketika Bapak menjadi gubernur, dan begitu juga ketika Zola menjadi bupati dan gubernur, saya tidak pernah ikut campur. Artinya memberikan saja sepanjang apa yang saya ketahui, dan saya persilakan kepada Zumi Zola beserta Sherin tadi untuk mengembangkan sesuai
pengetahuan, wawasan, dan visi misi mereka. Artinya Ratu Munawaroh ada di balik layar itu semua, tapi tidak mencampuri secara langsung, Betul. memberikan saran untuk Jambi. Betul. Saya pikir itu hal yang wajar karena bagaimanapun secara struktural saya pernah menjadi ketua organisasi di Provinsi Jambi. Tentunya lebih ke arah bagaimana kita saling berdiskusi tentang apa yang sudah dan apa yang akan dilakukan. Ibu, kalau misalnya kita bicara nih tentang seorang sosok pendamping, kebanyakan masyarakat dan netizen mengatakan bahwa ini banyak loh istri-istri malahan menjadi orang nomor 1 dibandingkan gubernurnya dan lain sebagainya. Bagaimana komentar Anda? Saya pikir itu terpulang kepada pilihan masing-masing. Hidup itu kan pilihan, mau menjadi baik atau tidak baik, mau menjadi hitam atau mau menjadi putih, mau menjadi siang atau menjadi malam. Dan pilihan saya adalah bagaimana menempatkan diri saya kepada apa yang seharusnya dituntut dalam norma-norma kehidupan kita, dalam agama kita. Dulu menjadi First Lady Jambi, pernah nggak sih dijulitin, kalau bahasa sekarang dijulitin oleh masyarakat terkait itu? Jadi begini, ketika Bapak menjadi gubernur pada tahun 1999, saat itu usia saya baru 22 tahun. Muda sekali. Muda sekali, jadi masih fresh graduation lah gitu kan kalau anak kuliahan. Pastilah orang akan kemudian underestimate, wah bisa apa, segala macam. Dan saya tidak mau mengalah untuk itu. Saya jadikan itu cambuk buat saya untuk terus belajar dan belajar. Walaupun fresh graduate katanya. Fresh graduate-nya anak mahasiswa ya. Ini jangan sedih ya, ketika kita ingin dulu deh flashback tentang kepemimpinan Pak Zulkifli Nurdin, sebenarnya apa sih yang paling Ibu dampingi, Ibu rasakan hingga saat ini dan ini berguna sekali untuk Jambi? Sulit untuk menceritakan hanya satu masa saja. Satu masa di sini maksudnya satu peristiwa atau satu waktu. Karena dalam 10 tahun itu mereka menjadi sebuah proses yang berkesinambungan, dan selama 10 tahun itulah yang menjadi sangat menjadi sebuah cerita yang penuh makna buat saya. Banyak sekali, sehingga kemarin saya coba collecting foto kita, itu pun setelah saya edit itu sudah ribuan foto saya punya. Ribuan foto udah nggak tahu lagi mana itu. Jadi wah lumayan juga nih kerjanya, saya bilang kan. Tapi ada nggak sih Bu Ratu hal yang menohok sekali lah sampai sekarang diingat, ketika waktu itu 99 Jambi belum ada apa-apanya oleh infrastruktur. Kita tahu Bapak Zulkifli Nurdin dan Ibu pernah sampai ke pelosok-pelosok desa dengan infrastruktur yang sangat jelek. Ada nggak sih cerita-cerita yang paling menarik yang bisa kita sharing? Iya, jadi kalau cerita infrastruktur banyak sekali. Jadi banyak sekali perubahan yang kita rasakan. Misalnya gini, waktu itu kita pernah mau ke Tanjung Jabung Timur karena jalan masih jelek dan musim hujan saat itu, jalan masih tanah, sehingga kita memilih transportasi sungai. Dan saat itu karena musim hujan kan Mbak, air sungai sangat deras batang hari dan hanyutlah batang-batang pohon gitu kan. Dan kapal kita itu sudah dengan kemiringan seberapa derajat ya, itu udah mau terbalik. Dan saya hanya berserah diri sama Allah, ya Allah, apapun yang akan terjadi itu sudah ketentuan darimu, hanya saja bahwa apapun itu kami melakukan ini adalah dengan niatan beribadah. Alhamdulillah kemudian balik kembali. Kemudian pernah juga kita waktu itu perjalanan dari kota Jambi menuju Sarolangun, saya ingat sekali. Jalan waktu itu juga masih tidak sebagus sekarang. Saya ingat sekali Bapak itu, saya biasa duduk di belakang ajudan, Bapak di belakang supir. Kenapa saya menempatkan diri harus di belakang ajudan? Karena Bapak sepanjang jalan itu memberikan instruksi kepada ajudan itu biar enak komunikasinya gini kan, nggak mungkin gini Bapak gitu kan, sehingga saya di belakang ajudan saya bilang. Saya ingat waktu itu Bapak bilang sama ajudan, tolong kita hitung berapa lubang ini, jalan yang rusak ini dari Jambi sampai ke Sarolangun. Saya masih ingat hitungannya waktu itu 83 lubang. 83 lubang. Tahun berapa itu Bu? Aduh saya lupa tahunnya, tapi yang saya ingat pasti itu di periode pertama. Kemudian yang cerita selanjutnya, kita pernah kecelakaan mobil Mbak waktu itu di Solok. Jadi ceritanya kita ada kegiatan di Kerinci, mau pulang ke Jambi harus lewat Merangin, otomatis satu-satunya jalan. Terus dapat laporan bahwa ada longsor. Oke, kita bisa lewati longsor itu Pak, tapi jadi ganti mobil katanya. Jadi kita turun mobil, lewati longsor, ganti mobil di seberang sana gitu kan. Wah, kita bilang riskan, kita tidak tahu akan ada berapa longsoran lagi.
kemudian juga barang kita juga banyak gitu kan. Udah keputusannya akhirnya kita muter lewat Solok, lewat Damasraya, Bungo gitu Jauh kan. sekali. Jauh sekali gitu kan, tapi oke nggak apa-apa gitu kan. Dan yang terjadi waktu itu mobil kita slip dan posisinya waktu itu mobil menurun, jalan berputar dan di sini ada jurang. Jadi mobil itu drag gini, muter-muter, akhirnya blak di atas besi gitu kan. Saya yang sudah ya kita mengucapkan banyak inilah kalimat-kalimat thayyibah, dan fotonya masih saya simpan bagaimana kondisi mobil BH1 itu yang di atas besi pembatas jurang itu. Dan kalau kita lihat sih Masya Allah, dan uniknya yang saya ingat di situ bukan unik sih ya, lebih ke arah Masya Allah sih. Waktu itu saya berencana sama Bapak bawa anak kita untuk ikut, karena memang biasa Sasli itu anak kita itu memang biasa ikut gitu, jadi hampir seprovinsi ini udah dia jelajahi. Dan Bapak biasanya di mobil BH1 itu di tengah-tengah itu pasang ini Mbak, pasang apa namanya itu, ada semacam pengaman, pasang sendiri. Bapak bilang ini Sasli kan duduk di tengah, jadi kalau ternyata mobil kan kecepatan tinggi kan kita, kalau merem mendadak itu tidak akan kemudian ke depan gitu kan. Jadi semacam jaring lah gitu. Nah entah kenapa saat itu waktu mau pergi saya bilang nggak usah deh Sasli ikut, saya bilang kan udah di rumah saja temenin Azra itu anak yang bungsu. Dan Bapak juga waktu itu langsung mengiyakan. Biasanya Bapak akan tanya argumennya kenapa gitu kan. Entah kenapa saya waktu itu nggak usah ikut, udah di udah rumah feeling saja, ya. udah feeling. Dan ternyata begitu kejadian kecelakaan itu, Masya Allah ya Allah, inilah petunjuk dari Allah gitu kan. Saya nggak kebayang kalau ikut, wah udah seperti apa. Berarti banyak sekali ya ketika Ibu Ratu Munawaroh mendampingi seorang Zulkifli Nurdin, banyak sekali pengalaman, karena banyak cerita. Jambi pada saat itu masih belum ada apa-apanya, tidak seperti saat ini. Belum ada apa-apanya, sudah ada, cuman barangkali masih proses Ya, kan, masih proses apalagi pembangunan. di awal Bapak sebagai gubernur itu kan masa reformasi, Ya, jadi saya sering diajak Bapak itu ngadepin demo gitu. Sampai saya pikir Tapi udah biasa kan, udah biasa kan, Ya, udah udah ngadepin biasa. masyarakat, ngadepin demo Iya, dan banyak sekali. Tapi beda. sempat kepikir kan Mbak Melani, istri gubernur lain ada nggak ya sih yang ngadepin demo gitu kan. Ya kita tahu itu. Iya. Oke, setelah ini kita akan lebih serius lagi Oke, ketika Ratu Munawaroh hadir lagi ke Jambi. Iya. Banyak pertanyaan, banyak juga ya biasalah sekarang Iya. julit-julitan seperti itu. Enggak, Bagaimana orang seorang baik, wanita, orang baik, orang Jambi orang baik. orang baik semua ya. Jadi bagaimana sih seorang Ratu Munawaroh melihat hal itu semua? Karena dinamika politik kita rasakan saat ini, butuh seorang perempuankah? Dan inikah yang harus bisa dipertimbangkan masak oleh masyarakat Jambi setelah jeda pariwara berikut ini? Tapi Jambi. Jambi kembali bersama Anda ketika Pilkada serentak tahun 2020 dinyatakan akan dihelat pada 9 Desember 2020 saat ini. Kita banyak melihat fenomena figur-figur yang hadir, salah satunya adalah Ibu Ratu. Ibu Ratu ketika jauh sebelum Pilkada nama Anda belum disebut, tapi ketika pada COVID-19 ini dan dinyatakan 9 Desember adalah waktu yang ditentukan oleh pemerintah, nama Anda santer terdengar, dan ini menjadi kekhawatiran banyak pihak, kekhawatiran banyak figur yang turut maju pula. Sebenarnya serius nggak sih untuk balik lagi ke Jambi, membangun Jambi, bukan untuk berada di belakang seorang suami yang hebat, tapi seorang yang maju di depan layar. Iya. Keseriusan saya mungkin bisa dilihat Mbak Melani dengan saya sudah 1 pekan ya sebelum Lebaran, tepatnya hari Ahad waktu itu saya nyatakan bahwa saya siap maju. Kemudian hari Senin yang lalu formulir kami ambil, dan hari Jumat kemarin kami menyatakan bahwa siap maju dengan mengembalikan formulir, kemudian juga dengan pendaftaran selaku bakal calon wakil gubernur. Berarti Jumat 18 Juni itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Anda ketika ini harus
saya maju. Ketika melihat statement pada saat itu, Bismillahirrahmanirrahim saja, banyak yang meragukan, tapi ini niatnya baik. Benar seperti itu? Iya. Bagi saya makna Bismillahirrahmanirrahim itu udah sangat powerful buat saya. Bagaimana bahwa itu juga ada banyak support di sana, ada banyak pertimbangan di sana, ada banyak proses diskusi di sana, ada banyak proses perenungan, dan yang paling terpenting adalah petunjuk dari langit, yaitu saya sholat istiqomah. Kenapa hadirnya ketika waktu-waktu mau ditentukan, bukan dari tahun 2019, karena sudah santer terdengar pada saat itu banyak juga kepala daerah yang udah mulai pasang badan bakal maju. Walau alam, ini skenario dari Allah, saya juga tidak menyangka harus seperti ini. Berapa lama sih waktunya yang bisa menentukan Anda untuk bisa ya udah saya balik lagi ke Jambi? Cukup lama, beberapa bulan. Saya masih tetap bertahan waktu itu. Sebetulnya dari 2019. Jadi dari 2019 sudah berpikir? Betul, bukan berpikir, tapi saya mendapatkan banyak masukan untuk saya maju. Tapi saya selalu bilang sama staf-staf di Jambi, kayaknya enggak deh. Saya selalu bilang, ini mungkin hanya wacana orang, jadi nggak usah terlalu serius untuk dipikirkan. Saya bilang, saya tidak punya pikiran ke situ. Mungkin karena kondisi psikologi saya, bapak kan meninggal, saya dalam kondisi yang betul-betul lumayan merasa sangat kehilangan beliau, gitu kan. Dan saya waktu itu lebih ingin fokus di luar politik, maksudnya begitu. Tapi seiring waktu, staf bilang, Ibu ini sudah berjalan sekian bulan. Jika ini hanya wacana, tentu akan kemudian habis di wacana. Tapi kok semakin kesini, semakin serius orang. Coba Ibu pikirkan baik-baik, kata mereka, dan silakan Ibu lakukan kembali sholat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah, dan tentunya meminta tolong para kiai, para ulama yang selama ini memang selalu mendoakan saya dan almarhum Bapak. Gitu. Akhirnya saya pikir, iya juga ya, kalau dipikir wacana, masa sih sudah sekian lama hanya wacana gitu kan, maksudnya kok semakin kuat gitu, sehingga akhirnya itulah yang terjadi. Siapa staf yang paling kuat untuk bisa mendorong Anda untuk maju? Bisa disebutkan? Tidak ada yang paling kuat, semua ada. Sama saja. Semuanya sama kuat. Dan biasanya saya cukup bertengkar sih sama mereka. Ketika almarhum sudah tiada, Bu, ada pengaruh nggak sih politik bagi seorang ratu? Pengaruhnya sudah sangat jelas. Apa yang ada di diri saya sekarang itu ya karena beliau juga. Karena beliau? Iya. Yang mengajarkan Anda berpolitik beliau? Beliau tidak pernah mengajarkan politik. Tidak pernah mengajarkan? Tidak pernah mengajarkan politik. Jadi beliau ketika Anda tertarik? Beliau meminta saya, mengajak saya untuk selalu berdiskusi tentang apapun. Mengajak untuk berdiskusi? Iya. Dan kita flashback juga ketika pada zaman Pak Zulkifli Nurdin menjabat sebagai gubernur, Anda selalu ada di belakangnya, dan Partai Amanat Nasional ini adalah partai kuat pada zaman beliau, dan kita tahu Anda adalah sosok kuat juga di belakangnya. Kerap memakai jilbab warna biru, dan itu adalah sosok Anda sekali. Disitulah Anda mulai belajar prosesnya. Iya. Saya sangat senang belajar. Saya selalu ditanamkan oleh almarhum bapak saya bahwa segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Makanya saya dalam kondisi apapun tidak pernah mengeluh. Saya usahakan untuk tidak pernah mengeluh. Saya nikmati semua proses kehidupan saya. Sehingga ketika apapun yang terjadi, saya selalu bisikan dalam hati saya, pasti Allah punya sesuatu. Pasti Allah punya sesuatu di balik semua itu. Kalau mau bilang capek, sangat capek, dan yang lebih capek sebetulnya karena saya harus meninggalkan anak-anak saya yang masih baby. Waktu itu saya ingat ketika saya melahirkan anak saya yang kedua, itu saya minta izin sama bapak 3 bulan saya di Jakarta dulu, jangan ke Jambi, karena saya sudah pastikan begitu ke Jambi saya akan banyak list ya, banyak keluar gitu kan sama beliau. Jadi 3 bulan saya waktu itu di Jakarta. Sudah itu saya pulang ke Jambi bawa anak saya yang bungsu itu, dan memang betul sekian waktu kemudian saya tinggalkan gitu kan, langsung dia ngikutin bapak lagi. Iya, tidak mungkin juga saya ajak karena kecepatan mobil sangat tinggi kalau kita ke daerah, karena sudah banyak sekali agenda gitu kan. Oke, ketika bicara politik nih Bu, keluarga atau sahabat yang kerap mengatakan bahwa Ibu maju saja, keluarga atau sahabat atau keduanya memang sudah. Izinnya dari siapa ketika Anda meminta izinkah atau seperti apa?
Saya meminta izin kepada sang pemilik izin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu. Hanya itu. Jadi keyakinan lah yang membawa Anda untuk Insya balik Allah. lagi ke Jambi. Insya Allah. Ada nggak sih trauma-trauma sendiri? Oh ya udah Bapak nggak ada lagi, ya udah saya nggak usah deh. Alhamdulillah saya tidak pernah mengalami apa yang dinamakan trauma. Karena saya yakin Allah pasti ada di balik semua itu. Semua ada di baliknya. Jadi inilah keyakinan yang bisa menjawab masyarakat. Ketika mendengar julitan-julitan netizen, ini kenapa balik lagi? Ini terus semuanya khawatir. Bahkan nggak sedikit kok orang yang bilang, oh ya udah jadi pendamping saya untuk bisa maju sebagai pasangan calon seperti itu. Ada nggak sih? Saya kebetulan tidak terlalu mengambil pusing ya untuk hal-hal yang seperti itu, orang mau julid atau apapun gitu. Karena saya lebih memilih untuk memandang ke depan, saya harus fokus, saya harus bertanggung jawab dengan hidup saya. Saya pikir umur saya tidak tahu kapan saya akan berpulang ke rahmatullah, jadi saya harus bertanggung jawab untuk itu. Oke, kita akan lanjutkan langsung dari Hotel BW Luxury Jambi dan kita menerapkan protokol kesehatan bersama Ibu Ratu. Kita akan ulas lebih dalam lagi sebenarnya keseriusan beliau dalam politik di Jambi untuk membangun negeri Jambi setelah jeda berwarna berikut ini. In Jambi kembali bersama Anda masih di Taman Kerinci Hotel BW Luxury Jambi dan bersama Ibu Ratu. Ibu Ratu, ketika bicara Anda terjun lagi ke Jambi, bukan terjun ke politik langsung, tapi terjun lagi balik lagi ke Jambi untuk bisa membangun Jambi lah. Kita tahu bagaimana Anda, sosok Anda dari dulu kita ikutin. Tapi melihat keluarga Zulkifli Nurdin sangat baik track record. Walaupun ada ya sedikit polemik lah ketika Pak Gubernur kita pada saat itu Pak Zumi Zola tersandung kasus, itu berpengaruh nggak sih bagi keluarga Zulkifli Nurdin? Oh iya pasti sangat berpengaruh. Tapi kita tidak mau terdiam di satu titik itu. Kita lebih memilih melihat ke depan. Dan kita juga melihat kok statement Ibu ketika ditanyakan oleh wartawan disinggung bagaimana sih karena kasusnya ada Zumi Zola tersandung kasus, tapi Ibu bilang, oh saya tidak hal itu yang dibahas, tapi bagaimana Jambi, benar itu? Iya betul. Jadi begini Mbak, bahwa setiap kehidupan kita siapapun itu, mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, setiap orang pasti akan diberikan sebuah ujian, sebuah persoalan hidup, dan apapun itu saya lebih memilih untuk melihat hikmahnya dan lebih memilih untuk melihat ke depan. Iya. Sebelum Bapak wafat pernah nggak sih Bu berbicara, oh ketika saya tidak ada, mungkin ini udah bayang-bayang nih, ada nggak sih dibahas, kalau saya nggak ada mungkin Ibu bisa meneruskan untuk Jambi dan sebagainya, ada nggak sih pernah dibahas? Nggak dibahas begitu, tapi waktu dulu bahwa ketika Bapak mau selesai gubernur itu saya kan diminta meneruskan beliau kan. Waktu itu saya dihubungi oleh Cul Malarangeng dari lembaga survei Fox Indonesia. Pak Cul Malarangeng bilang, Mbak Ratu, hasil survei Anda sangat tinggi dan saya sudah laporkan waktu itu kepada Bapak Presiden Pak SBY dan Bu Ani ya saat itu. Dan beliau berdua sangat setuju. Bu Ani bilang, oh ini bagus nih Cul gitu kan, karena mungkin saya lumayan berinteraksi sama Bu Ani karena masalah organisasi perempuannya. Ya. Kemudian Pak Hatta Rajasa juga meminta, Pak Amin Rais juga, teman-teman di partai juga sangat mendukung. Tapi saya bilang pilihan saya sudah sangat jelas kan, bahwa saya hanya ingin saat ini fokus merawat beliau, keluarga. Jadi ajakan untuk permintaan untuk menjadi gubernur itu mohon maaf tidak bisa saya penuhi. Padahal itu ada kesempatan ya, ketika beliau 2 periode habis, padahal ada kesempatan untuk Anda, tapi itu tidak dipilih dan tidak dipaksakan oleh Bapak. Bapak lumayan memaksa selama beberapa bulan, dan Cul Malarangeng juga beberapa kali menghubungi. Jadi saya ingat ada jeda berapa bulan, kemudian telepon saya lagi,
kemungkinan Mbak Ratu udah berubah belum pikirannya. Saya bilang tidak berubah, Mbak. Saya sudah full yakin dengan pilihan jalan hidup saya saat itu. Berarti banyak sekali sebenarnya, bukan momen ini saja, bukan Pilkada serentak 2020 saja penawaran Anda untuk berpolitik ya. Betul. Berarti bukan ini saja untuk menjadi kepala daerah, tapi sebelum-sebelumnya juga sudah banyak seperti itu. Nah, balik lagi ketika PAN 2020 ini ya tahun cantik lah ketika seorang ratu akan maju untuk membangun Jambi, berkontestasi dalam lingkaran-lingkaran yang hebat sekali karena saingannya kuat loh. Kepala daerah yang saat ini masih aktif menjabat seorang ratu bukan Betul. satu-satunya loh, bukan figur seperti itu. Betul. Apa sih yang dirasakan? Bagi saya justru sebuah anugerah sih, Mbak. Kehormatan juga saya kemudian harus berrivalisasi dengan para kepala daerah. Dinikmati saja, disyukuri saja. Dinikmati saja karena kita juga sebenarnya juga para jurnalis termasuk kita banyak heran juga ketika kepala daerah yang aktif nih mau mencalonkan seorang ratu tiba-tiba datang. Malahan khawatir. Gitu ya. Kayaknya sosok seorang Ratu Munawwaroh tuh kenceng banget. Makanya tadi mungkin dikatakan pada tahun itu surveinya tertinggi. Dan ini akan menggulirkan peluang pemilihan untuk bisa salah satu kandidat perempuan. Itukah yang ingin diambil seorang ratu? Terus terang saya tidak berpikir ke arah itu. Yang banyak membaca itu kan para pemerhati politik ya. Karena saya terus terang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Perempuan tuh mampu untuk semua bidang dan agama kita, aturan kita memperbolehkan itu. Jadi saya tidak berpikir saya perempuan harus dibedakan dengan laki-laki, tidak. Bahwa kita semua sama. Semua mampu untuk bisa berkreativitas untuk Jambi sendiri. Untuk PAN sendiri Bu, siapa sih yang paling kuat figur di Partai PAN yang saat ini mendukung dan mendorong Anda untuk maju? Alhamdulillah Pak Zulkifli Hasan, Pak Suti Sobagin, Pak Hatta Rajasa, ketiganya full support saya. Semuanya full support dan ini lobby-lobbynya pun bukan hanya tingkat Jambi, bukan hanya tingkat provinsi tapi pusat dan meyakinkan diri Anda untuk bisa balik lagi ke Jambi. Saya sebetulnya terus terang agak sedikit keberatan di awal bahwa ini dibilang sebagai lobby gitu ya. Walaupun mungkin para pengamat mengatakan ini lobby. Karena sebetulnya saya bicara dengan beliau bertiga itu lebih ke arah saya ngobrol sama sahabat almarhum gitu. Karena kan kita kenal sudah lama ya. Mungkin kalau yang masih punya dokumentasi itu masih ingat tahun 99 itu 1999 itu Pak Hatta hadir gitu, di pelantikan almarhum gitu kan. Sama dengan Mas Suti Sobagin juga hadir, kemudian Pak Zulkifli Hasan juga dari dulu itu senantiasa hadir gitu. Artinya obrolan itu lebih ke arah waktu itu saya minta pendapat beliau bertiga itu kapasitasnya lebih ke arah merasa kekeluargaan saja. Saya telepon waktu itu karena masih PSBB kan, Pak ini begini, Mas ini begini, gimana sih pendapatnya gitu kan. Waktu itu kita betul-betul menyampingkan bahwa beliau-beliau ini adalah para petinggi partai gitu kan. Dan beliau bertiga bilang maju Bu Ratu gitu kan, kita sudah melihat bahwa Anda mampu untuk itu. Oke, baik Pak. Nah setelah itu barulah ada pembicaraan secara kepartaian harus seperti apa gitu. Jadi kalau sebagian orang mengatakan bahwa ini sudah melobi ke pusat, saya merasakannya tidak lobby politik saat itu. Padahal itu pembicaraan adalah pribadi saja di luar politik. Tapi apakah ada maksud tertentu juga agar PAN bisa balik lagi kejayaannya Pak, seperti Pak Zulkifli Nurdin memimpin Jambi pada saat itu? Adakah keinginan mereka seperti itu Ibu? Saya pikir sangat wajar jika saya mempunyai keinginan itu, karena saya mendampingi beliau di partai ini kan sejak partai berdiri tahun 98. Saya jatuh bangun gitu kan dalam mendampingi beliau untuk membangun partai ini gitu. Jadi sangat wajar jika saya punya keinginan itu. Oke, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Jambi kembali bersama Anda, nggak kerasa kalau ngobrol sama seorang Ratu Munawwaroh. Ibu, PAN ini nggak hanya diincar oleh Ratu Munawwaroh loh,
banyak banyak banget. Walaupun nih kita tahu nih figur-figur yang bakal maju ini padahal punya partai sendiri lah, tapi PAN ini menjadi partai yang incaran mereka juga. Seyakin apakah 18 Juni ketika Anda memulangkan formulir itu bisa diterima untuk menjadi wakil gubernur? Ya begini, seyakin saya itu mohon jangan diartikan sebagai sebuah kesombongan, takabur gitu. Tidak, tapi ini berdasarkan fakta data. Saya punya sebuah rasa optimis karena apa? Saya sudah lama di partai, sudah 22 tahun. Saya yakin partai juga akan mempertimbangkan itu, dan sumbangsi saya juga buat partai. Saya yakin partai sudah tahu. Dan bagaimana pada 10-11 tahun yang lalu juga saya alhamdulillah atas izin Allah, atas ridho Allah, berhasil menjadi legislator dengan suara terbanyak di seluruh Indonesia untuk Partai Amanah Nasional. Jadi, dan maksud saya pada saat itu pun ketika saya memutuskan untuk resign, itu Pak Hatta dalam posisi melarang, Pak Amin Rais bahkan datang ke Jambi membujuk saya. Itu yang ingin kita pertanyakan juga, ketika Anda terpilih menjadi anggota DPR RI dan Bapak pada saat itu juga masih sangat aktif, tapi Anda memutuskan untuk berhenti saja, tidak melanjutkan sebagai wakil rakyat, dan itulah yang menjadi pertanyaan juga oleh masyarakat Jambi, yakin nggak sih kalau seorang ratu juga bakal nanti jangan mundur tiba-tiba seperti itu? Ya sah-sah saja kan orang mau berpikir seperti itu, tapi sudah saya sampaikan bahwa proses kenapa saya waktu itu resign adalah tentu mempunyai proses pemikiran yang panjang. Saya waktu itu lebih memilih untuk mundur karena memang mau fokus untuk merawat Bapak almarhum, dan itu yang saya sampaikan. Dan saya juga bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Artinya begini, ketika saya mau mundur, saya pastikan dulu siapa pengganti saya. Dan pengganti saya adalah Pak Hairul Naim saat itu. Beliau seorang praktisi hukum, deklarator PAN di Provinsi Jambi, sekretaris DPW PAN, kemudian juga adalah pernah menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Jambi. Kiprahnya sudah sangat jelas. Saya mengenal pribadi beliau, saya mengenal keluarganya, istri dan anak-anaknya, sehingga saya bisa pastikan ketika saya mundur itu tidak akan menjadi sebuah kesia-siaan buat masyarakat Provinsi Jambi. Aspirasinya tetap bisa diperjuangkan. Jadi ketika itu sekarang masyarakat Jambi nggak usah lagi bertanya tentang itu, karena ini ada alasan kuat seorang Ratu Munawaroh mundur dari sebagai wakil rakyat di DPR RI pada saat itu, karena yakin penggantinya juga akan lebih hebat seperti itu, dan ibu memilih ya untuk keluarga, untuk bapak semuanya seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu, karena ini segmen terakhir, kita ingin tahu juga tadi bukannya sombong, bukannya bukannya takabur dan lain sebagainya, tapi ini keyakinan karena Anda ingin membangun PAN dari sisi inilah Anda bisa membangun Jambi. Sebenarnya masyarakat juga ingin tahu ketika Ratu datang lagi ke Jambi, apakah hanya sebagai wakil saja? Pernah nggak sih berpikir untuk orang nomor satu saja? Karena Ratu itu udah namanya mungkin kalau di selebaran udah tahu semua orang, walaupun Anda udah mungkin beberapa tahun ini nggak aktif lagi di Jambi, nggak pernah pertama kali berpikir untuk ya udah nomor satu aja, tapi ya udah nomor dua gitu. Apa sih pertimbangannya? Sampai sekarang memang orang sering berpikir bahwa menjadi nomor 2 itu orang selalu konotasikan ban serep, kemudian tidak mempunyai kekuatan apapun. Padahal itu menjadi kekuatan yang sangat baik, mempunyai kekuatan yang sangat strategis. Tugas seorang wakil gubernur itu adalah bagaimana melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap apa yang menjadi proses pembangunan. Kita seringkali bangga, saya seringkali selama 10 tahun dampingi Bapak, dan sesudah itu tentunya saya juga berkampanye untuk Subindra, untuk Zumi Zola. Sehingga saya juga banyak belajar bagaimana yang selalu terkadang saya melihat, tentunya tidak semuanya. Para kepala daerah mengatakan, oh anggaran kami demikian banyaknya. Bagi saya bukan itu poinnya. Bukan anggaran. Bukan anggaran seberapa banyak, tapi seberapa besar anggaran itu terserap. Percuma saja anggaran Anda banyak, tapi tidak terserap. Disinilah letak sentral seorang wakil, gitu kan. Bagaimana dia bisa memastikan anggaran yang ada itu betul-betul maksimal, dan itu tugas yang tidak ringan. Karena apa? Tidak mungkin wakil itu juga kerja sendiri. Dia harus pastikan pasukan yang ada di belakangnya itu adalah juga pasukan yang siap tempur untuk memastikan anggaran itu sampai. Dan anggaran itu sampai itu bukan hanya di komunitas ASN provinsi saja, tapi juga sampai kepala desa gitu. Kepala desanya siap tidak gitu. Jadi wakil gubernur bukan ban serep
serep itu. Bukan ban serep, tapi sebuah posisi yang sangat strategis dan tidak mudah karena dia harus tegas memastikan sampai tidak boleh ada main-main di sini. Oke, Bu Ratu, ketika bicara itu semua, kita ingin tahu sebenarnya apa keinginan Anda untuk maju menjadi Wakil Gubernur Jambi, apa yang ingin Anda bangun di Jambi saat ini ketika nanti masyarakat menentukan pilihan, ya sudah, untuk Ratu dengan pasangannya lah untuk bisa memimpin Jambi, untuk bisa membangun Jambi, apa yang Anda tawarkan dan Anda inginkan untuk Jambi? Yang pasti saya ingin masyarakat Jambi itu sejahtera dan tentu punya cara untuk sejahtera itu. Saya ingin pastikan bahwa ketika insya Allah saya mendapatkan amanah itu, diberikan tanggung jawab itu beserta gubernurnya nanti, maka saya ingin bahwa gubernurnya juga mempunyai komitmen dengan saya bahwa kita tidak membangun mercusuar, tapi kita harus membangun ekonomi kerakyatan. Karena itulah yang terpenting, bagaimana agar infrastruktur yang dibangun itu adalah infrastruktur untuk kerakyatan, bukan infrastruktur mercusuar. Sesuai dengan Presiden Jokowi juga membangun memang hingga pelosok desa saat ini. Betul. Semuanya desentralisasi, bukan desentralisasi saja tapi semuanya menyebar hingga pelosok, dan ini rakyat hingga desa lah yang harus merasakan bagaimana Indonesia itu merdeka. Terakhir Ibu, ketika bicara seorang Ratu Munawaroh, poin penting yang harus masyarakat tahu tentang Ratu datang lagi ke Jambi untuk membangun Jambi, apa yang harusnya masyarakat pikirkan ketika mendengar nama seorang Ratu Munawaroh? Saya tidak tahu apa yang masyarakat pikirkan tentang saya, karena itu berbalik kepada pemikiran masing-masing gitu kan, Mbak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tulus mengabdi untuk Jambi sebagaimana ketulusan saya selama ini. Karena ketika Bapak selesai menjadi gubernur, saya memang tidak pernah mensiarkan ke Jambi apa yang saya lakukan ketika Bapak selesai jadi gubernur. Saya masih berjuang buat Jambi. Saya waktu itu masih diundang sebagai pembicara di Musyawarah Nasional, hadir langsung waktu itu Ibu Budiono, Wakil Presiden saat itu, istri Wakil Presiden saat itu, ada ibu-ibu menteri, ada Ibu Oke Hatta Rajasa, Ibu Andi Malarangeng, dan banyak yang lainnya. Seluruh istri gubernur, seluruh istri wali kota, seluruh istri bupati, dan saya diminta memaparkan apa yang saya lakukan selama 10 tahun di Jambi. Dan alhamdulillah selesai saya bicara, dapat standing applause, presentasi saya di copy terus. Dan banyak sekali yang kemudian peserta menemui saya menanyakan seperti apa Jambi, dan saya sangat bangga untuk mempresentasikan Jambi. Kemudian 2 tahun setelah saya tidak di Jambi juga saya dihubungi oleh Dekrana saat itu di zaman Ibu Budiono. Mereka meminta data, waktu itu kita kan sewaktu saya di Jambi ada melombakan perhiasan dan dapat nomor 1 di tingkat Indonesia. Bagi saya bangga karena yang kita kalahkan Bali, Jogja gitu. Kok Jambi bisa menjadi nomor 1? Dan ternyata waktu 2 tahun setelah saya tidak di Jambi itu, perhiasan kita itu ikut dilombakan di ajang UNESCO Award. Wow, saya bilang waktu itu oke, saya cari kembali resourcesnya apa, kemudian saya kirimkan dan alhamdulillah dapat UNESCO Award. Kemudian yang selanjutnya saya seringkali juga diminta Bu Ratu tampilkan Jambi untuk opening ceremony, acara-acara yang dihadiri juga oleh setingkat menteri. Bahkan di luar itu juga saya pernah juga mempresentasikan tentang Tepuluk itu di hadapan Ibu Negara, Ibu Joko Widodo, Ibu Iriana itu di Istana Bogor, dan dihadiri oleh para istri duta besar yang akan berangkat ke luar negeri. Jadi hal-hal itu yang saya selama ini memang tidak ceritakan itu di sosial media, tidak ceritakan itu ke banyak orang. Saya memilih untuk silent untuk itu karena itulah cinta saya buat Jambi, itulah pengabdian saya untuk Jambi, itulah ibadah saya untuk Jambi. Sekali lagi bahwa saya tidak tahu kapan saya akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Saya ingin ketika saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, saya sudah melakukan banyak hal, berbuat baik tanpa memandang apapun itu. Karena bagi saya ketika saya bisa berbuat baik itu sangat menyenangkan. Itu booster yang sangat baik buat saya. Berarti seorang Ratu Munawaroh bukan koar-koar tentang apa yang ingin dilakukan, tapi sebenarnya walaupun Bapak juga tidak menjabat lagi, tidak ada di Jambi, tapi sumber-sumber
prestasi Jambi itu didapatkan dari Ratu Munawaroh, dan itu tingkat nasional hingga internasional, itulah yang Anda bawa hingga saat ini semuanya untuk Jambi. Insya Allah, semoga Allah ridho. Terima kasih Ibu atas Sama-sama, waktunya. Mohon Sehat maaf lahir batin. dan sukses selalu ya. Amin, amin. Sama Mbak Melani juga, sama Jack TV. Iya. Akhir kata saya Melani Kadar undur diri dan saya akhiri In Jambi bersama Ibu Ratu Munawaroh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.